Bulan puasa sebentar lagi. Ini 7 tips meal prep ala Jepang. Hemat waktu dan uang. Sebelum lanjut, pastikan Mams semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bulan puasa itu unik. Niatnya menenangkan hati, tapi realitanya sering bikin kepala penuh. Bahkan sebelum matahari naik tinggi, dapur sudah memanggil, menu sudah menuntut, dan pikiran mulai negosiasi antara masak cepat atau rebahan sebentar, lalu menyesal. Di momen seperti ini, kita sering merasa lelah, bukan karena kurang kuat, tapi karena semuanya datang bersamaan tanpa sistem. Seperti hidup yang isinya notifikasi terus, tapi tidak ada tombol jeda. Yang jarang disadari, masalahnya bukan di kurang niat atau kurang rajin, tapi di cara mengatur hal kecil yang diulang setiap hari. Terutama urusan makan. Saat bulan puasa, dapur bisa jadi sumber pahala atau sumber emosi, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Orang Jepang terlihat tenang bukan karena hidup mereka lebih ringan, tapi karena mereka tidak membiarkan hal sepele menguras energi. Mereka menyiapkan hari esok dengan tenang, supaya versi diri mereka besok tidak panik. Dan itu pelan-pelan berdampak ke waktu, emosi, bahkan isi dompet. Materi ini penting, karena yang dibahas bukan sekadar masak, tapi cara menyelamatkan tenaga, waktu, dan kewarasan di bulan puasa. Ini tentang bagaimana sistem sederhana bisa membuat hidup terasa lebih manusiawi, membuat buka puasa tidak diawali amarah kewajan, dan membuat sahur tidak terasa seperti hukuman. Kalau selama ini puasa terasa melelahkan, bisa jadi bukan puasanya yang berat, tapi caranya yang belum ramah pada diri sendiri. Tips pertama ala Jepang itu adalah soal masak dengan niat menolong diri sendiri di masa depan. Bukan sok rajin, bukan sok estetik, tapi sadar bahwa versi kita besok itu gampang capek dan gampang emosi kalau harus masak dadakan. Contoh paling real itu ketika sore hari menjelang buka puasa, badan sudah lemes, anak nanya menu, pasangan nanya lauk, kompor panas, kepala ikut mendidih. Orang Jepang menghindari momen ini dengan menyiapkan bahan dari pagi atau bahkan dari hari sebelumnya. Jadi saat waktu krusial datang, kita tinggal bergerak sedikit, seperti menolong diri sendiri dari potensi drama dapur. Masih di tips pertama, mereka tidak menunggu mood datang baru masak, karena mood itu sering datangnya setelah makan, bukan sebelum masak. Jadi mereka memperlakukan masak sebagai bentuk kasih sayang ke diri sendiri, bukan hukuman hidup. Logikanya sederhana, capek boleh, tapi jangan capek 2 kali. Capek masak sekarang, supaya nanti tidak capek emosional. Ini bukan teori mahal, tapi kebiasaan kecil yang dampaknya besar di bulan puasa. Tips kedua itu tentang berhenti ribet sama menu. Orang Jepang tidak kejar variasi berlebihan. Mereka bisa makan menu yang mirip beberapa hari tanpa merasa hidupnya gagal. Bandingkan dengan kita yang kadang baru tanggal 3 puasa, tapi sudah kehabisan ide dan kehabisan kesabaran. Padahal, tubuh kita sebenarnya tidak butuh menu unik. Yang dibutuhkan itu cukup, hangat, dan bikin tenang. Kalau menu sederhana bisa bikin kita tidak marah-marah di dapur, itu sudah prestasi besar. Di tips kedua ini juga ada pelajaran psikologis. Makin tinggi standar menu, makin tinggi potensi stres. Makin sederhana pilihan, makin ringan kepala. Contohnya masak satu jenis lauk utama, lalu dikombinasikan dengan sayur berbeda. Rasanya tetap variasi tapi tidak menguras energi. Ini bukan menyerah pada hidup, tapi berdamai dengan realita ibu rumah tangga yang juga manusia biasa. Tips ketiga, 1 kali masak untuk beberapa kali makan. Ini sering disalahpahami sebagai pelit, padahal ini cerdas. Orang Jepang melihat waktu dan tenaga itu sama berharganya dengan uang. Jadi mereka masak dalam porsi yang cukup untuk disimpan.
lalu dipanaskan lagi saat dibutuhkan. Bayangkan saat sahur, mata masih setengah tertutup, tinggal panasin lauk tanpa harus motong bawang sambil nahan ngantuk. Itu rasanya seperti dapat hadiah kecil dari diri sendiri. Masih di tips ketiga, secara finansial ini juga masuk akal. Belanja bahan lebih terencana, tidak sering beli dadakan yang ujung-ujungnya mahal. Dan lucunya, kita sering bilang tidak punya waktu, padahal yang kita lakukan hanya memindahkan capek dari satu waktu ke waktu lain. Meal prep ini cuma bikin capeknya lebih terjadwal dan lebih manusiawi. Tips keempat, berbicara soal dapur yang tidak melelahkan. Orang Jepang percaya ruang itu mempengaruhi emosi. Dapur sempit tapi rapi lebih menenangkan daripada dapur besar tapi berantakan. Contoh paling nyata itu ketika cari spatula tapi nemunya stres. Akhirnya bukan cuma masakan yang gosong, tapi emosi juga ikut gosong. Mereka memilih alat secukupnya, ditaruh di tempat yang jelas, sehingga gerakan di dapur lebih cepat dan lebih tenang. Tips keempat ini tidak menuntut renovasi mahal. Cukup mulai dari jujur pada diri sendiri, alat mana yang benar-benar dipakai, mana yang cuma bikin penuh laci. Semakin sedikit keputusan yang harus diambil di dapur, semakin hemat energi mental, dan di bulan puasa energi mental itu mahal harganya. Tips kelima adalah belanja dengan rencana, bukan dengan perasaan lapar dan mata kelaparan. Orang Jepang biasanya sudah tahu bahan apa yang dibutuhkan. Jadi belanja itu singkat dan fokus. Beda dengan kita yang niat beli sayur malah pulang bawa camilan, saus baru, dan godaan diskon yang katanya cuma hari ini. Padahal tiap hari juga ada. Secara logis, tips kelima ini menyelamatkan dompet. Karena belanja tanpa rencana itu sering terlihat kecil tapi rutin. Bocornya halus tapi nyesek. Dengan daftar belanja sederhana, sesuai menu meal prep, uang lebih terjaga dan kepala juga lebih tenang. Karena tidak mikir, ini uang habis kemana ya? Tips keenam. Orang Jepang tidak melihat masak sebagai beban hidup, tapi sebagai bagian dari ritme harian. Mereka tidak menunggu waktu senggang untuk masak, tapi menyesuaikan masak dengan waktu yang ada. Durasi singkat, tapi konsisten. Ini penting di bulan puasa, karena energi kita terbatas. Masak tidak harus lama, yang penting cukup dan selesai tanpa drama. Di tips ke-6 ini ada humor hidup yang sering kejadian. Kita kadang marah karena masak lama. Padahal yang bikin lama itu bukan masaknya, tapi overthinking. Pengen ini, pengen itu. Sementara orang Jepang fokus ke fungsi, bukan gengsi. Hasilnya dapur lebih damai dan hati tidak gampang tersulut. Tips ke-7 berbicara soal cara makan. Bukan cuma cara masak. Orang Jepang makan dengan kesadaran, tidak terburu-buru, tidak berlebihan, karena mereka percaya makanan itu harus menenangkan, bukan memicu kekacauan baru di tubuh. Saat buka puasa, ini relevan banget, makan pelan, porsi cukup, tubuh lebih bersahabat, dan kepala tidak terasa berat. Masih di tips ke-7, secara emosional ini terasa. Buka puasa yang tenang bikin kita tidak merasa bersalah, tidak merasa kurang, dan tidak merasa hidup kejar-kejaran. Makan menjadi momen berhenti sejenak, bukan balas dendam setelah seharian menahan. Dan di situ letak kekuatan kecil yang sering diremehkan. Di bulan puasa ini, hidup sebenarnya tidak meminta kita jadi superwoman yang bisa masak cepat, rapi terus, dan tetap senyum tanpa jeda. Hidup cuma minta kita sedikit lebih pintar, mengatur tenaga dan hati. Karena capek itu bukan takdir. Capek itu seringnya karena semua dikerjakan dadakan. Dan lucunya, kita sering menyalahkan diri sendiri. Padahal yang salah cuma sistemnya, bukan orangnya. Dan kalau dapur bisa bicara, mungkin dia juga minta dijadwalkan, bukan dimarahi setiap sore. Pelan-pelan kita belajar bahwa menyiapkan makanan lebih awal bukan tanda kurang ikhlas, tapi tanda sayang pada diri sendiri dan keluarga.
Karena saat buka puasa datang, yang dibutuhkan bukan menu mewah, tapi hati yang tenang. Dan kalau masakan sederhana, bisa bikin dompet aman, tenaga utuh, dan emosi tidak ikut gosong. Itu namanya strategi hidup bukan pelit. Walaupun kadang tetap dibilang ribet sama yang cuma muncul pas buka. Bulan puasa adalah momen merapikan hidup. Bukan cuma lemari dan dapur, tapi juga cara kita memperlakukan diri sendiri. Tidak semua harus sempurna, cukup konsisten dan penuh niat baik. Karena saat hidup terasa lebih teratur, puasa jadi lebih ringan. Senyum lebih gampang muncul, dan kita sadar bahwa perubahan kecil yang dilakukan hari ini bisa jadi ketenangan besar untuk hari-hari ke depan. Terima kasih, Mam, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya,